Kita bandingkan materi yang disediakan oleh Nusantara Belajar dengan tes-tes yang akan kita hadapi, tentu saja itu menjadi suatu dukungan yang luar biasa, karena ketika kita mempersiapkan lebih awal, kita bisa mempersiapkan tes-tes yang akan kita hadapi. Dan KKNB selalu ngasih pesan ke kita bahwa kita bisa karena terbiasa, dan kita hebat karena kita bertekad. Jadi menurut saya NB Halo para pejuang NB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Di hari yang cerah ini, aku dan tim Bimbel Nusantara Belajar akan bersilaturahmi lagi nih sama salah satu siswa NB Angkatan 9 yang kali ini berhasil lolos di 2 SMA Taruna sekaligus. Kalian pasti penasaran kan siapa sih siswa tersebut? Kalau kalian penasaran, ikutin aku terus ya di podcast Jalan-Jalan bersama Bimbel Nusantara Belajar. Let's go! Kira kita udah sampai nih. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dan mendengarkan cerita perjuangan siswa yang masih tanda tanya tersebut. Kalian pasti penasaran kan? Simak video sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana YouTube channel ini adalah untuk memberikan informasi, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang akurat, tepat, dan terbukti untuk orang tua siswa di luar sana dan siswa-siswa di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama di Indonesia. Oke, sekarang alhamdulillah Kak Damar dan tim NB sedang jalan-jalan. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Cikupa. Sebelumnya kita jalan-jalan cuma Jakarta Selatan aja, di Cidodol. Sekarang alhamdulillah terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu, juga Arsyad yang sudah berkenan menerima tim kami untuk memberikan sedikit informasi, untuk memberikan sedikit testimoni tentang Bimbel Nusantara Belajar. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kak Damar mau memperkenalkan dulu siswa Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-9 ya, dari Cikupa. Namanya Raihan Arsyad Firdausi Asbari. Ya, kita tepuk tangan yang mulia dulu buat Arsyad. Oke, Arsyad ini diterima di 3 sekolah. Pertama, Taruna Nusantara di Magelang. Yang kedua, Krida Nusantara di Bandung. Dan yang ketiga, ini SMA Unggul yang ada di Banten, yaitu Cahaya Madani Banten Boarding School. Nah, itu juga sekolah yang sama seperti MH Tamrin yang ada di Jakarta. Cuma bedanya Cahaya Madani ini yang ada di Banten, gitu ya. Oke, Kak Damar persilakan untuk Bang Arsyad berkenalkan diri. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Arsyad Firdausi Asbari atau biasa dipanggil Arsyad. Saya merupakan salah satu siswa Bimbel Nusantara Belajar angkatan 9. Dan saya merupakan siswa online Bimbel Nusantara Belajar. Oke, cukup? Cukup. Ya, Bang Arsyad diterima di alhamdulillah saya diterima di 3 sekolah, yaitu SMA Taruna Nusantara, SMA Krida Nusantara, dan juga SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Luar biasa ya, akhirnya orang tuanya yang bingung mau kemana nih ya. 3-tiganya diterima
dan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di NB selama 1 tahun dengan cara online. Nah, sekali lagi, Kak Damar ingin memberikan informasi, ingin memberikan edukasi, ingin memberikan bukti kepada di luar sana bahwasanya sistem pembelajaran secara online itu efektif dan efisien. Di mana paradigmanya selama ini adalah, aduh gimana ya, anak saya kayaknya nggak bisa deh secara online. Ya, buktinya memang kami bisa, dan semua tergantung daripada anaknya, juga bantuan daripada orang tua siswa. Baik, sekarang Kak Damar mau tanya ke Raihan dulu deh sebelum bertanya sama mamahnya. Ya Bu ya, bentar ya Bu ya. Oke, Raihan, bagaimana pengalaman Raihan belajar online di NB? Bagaimana metodenya, materinya? Apakah bimbel online di NB itu efektif sebagai sarana belajar kamu sampai akhirnya lolos di 3 SMA keren? Silakan. Untuk pertama kita jawab soal efektif atau tidak ya. Yes. Sebenarnya kalau kita mengikuti metode yang disiapkan oleh Bimbel Nusantara Belajar, Ya. jika kita ikuti alurnya, arahan dari kakak-kakak pembina, dari Kak Damar sendiri, itu saya yakin sangat-sangat amat efektif bagi teman-teman semua yang ingin masuk ke SMA unggulan dan semi militer berasrama. Karena di Bimbel Nusantara Belajar, kita bukan hanya diberikan materi yang sangat relevan dengan tes-tes yang akan kita hadapi, tapi kita juga diberikan lingkungan yang mendukung, di mana kita bisa bertemu teman-teman yang memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama, memiliki goals, dan juga tujuan yang sama. Jadi kita, para siswa-siswi Nusantara Belajar, itu memiliki saling mendukung antar teman, karena kita tahu kita memiliki tujuan yang sama untuk masuk ke pendidikan selanjutnya. Jadi ketika saya merasa bosan mungkin, atau saya merasa kurang dalam pendidikan ataupun dalam akademik, ada teman-teman yang mendukung, ada kakak-kakak pamong ataupun kakak-kakak kuning yang mendukung saya untuk kembali semangat lagi. Jadi menurut saya bimbel online maupun offline itu balik lagi ke teman-teman semua. Namun metode NB yang diberikan oleh kakak-kakak maupun guru-guru di NB itu sudah sangat efektif dan sangat mendukung saya untuk masuk di SMA-SMA unggulan semi militer berasrama. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, Oke, sekarang Kak Damar mau tanya. Kan kalau anak-anak di luar sana tuh ngomong, aduh saya nggak bisa online. Saya nggak bisa, saya nggak fokus. Nah, bagaimana caranya kamu bisa menjalani selama 1 tahun sistem belajar online? Kamu kan di Cikupa ya? betul. Kan kalau di NB kan belajarnya 1 minggu, Ya, mungkin terlalu jauh. betul. Nah, itu gimana caranya kamu ngatasi itu? Iya, untuk saya sendiri, karena saya itu tipe orang yang ketika belajar saya harus menyesuaikan atau membuat diri saya itu enjoy. Jadi ketika Sabtu Minggu saya tuh pasti usahakan, dan terbukti selama ini saya kan bangun pagi. Karena ketika bangun pagi itu semangatnya udah beda dengan kita yang misal bangunnya jam 7, bangun jam 8, atau bangun jam-jam yang mepet ke bimbel. Jadi ketika bangun pagi, saya tahu jadwal saya A, B, C, D, saya punya bimbel, saya punya jadwal. Akhirnya ketika pagi yang akan saya lakukan ya olahraga, bersih-bersih, dan saya termasuk tipe anak yang suka cemilan. Saya suka makan ketika belajar itu sambil makan, sambil minum. Dan orang tua juga selalu bilang, nak, kalau kamu mau belajar, pastikan di samping kanan kiri kamu tuh ada air putih, ada makanan-makanan ringan yang bisa menunjang kamu belajar. Jadi ketika sebelum bimbel, sebelum kelas, mengikuti kelas, saya pastikan di kanan kiri saya itu ada makanan. pendukung. Oke. Ya, ada pendukung saya. Jadi tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam tahan. Iya betul. Jadi itulah kenapa saya enjoy ketika mengikuti kelas-kelas walaupun online. Ya. Gitu. Apakah kamu tidak terdistract dengan misalkan TikTok atau Enggak. Instagram atau game? Kamu terdistract, misalkan kan kalau di bimbel NB kan laptop ya, kamu pakai laptop nggak? Saya pakai laptop dan HP. Pakai laptop dan HP. Iya, betul. Nah kan biasanya banyak nih anak-anak yang laptop, Ya. HP sama game. Ya. Kamu gimana itu cara ngaturnya? Kalau saya sendiri, pertama memang arahan dari orang tua terkait sosial media ataupun penggunaan internet itu sudah diarahkan dengan baik. Jadi sejak saya kelas 8 itu sudah alhamdulillah sudah lepas dari
game online, dan Alhamdulillah. juga untuk sosial media sendiri sudah terarah dengan baik. Jadi seperti TikTok saya tidak menginstal, Oh, tapi gitu? iya betul. Jadi saya cuma megang WhatsApp, Instagram, dan mungkin yang sekarang ini X ya, karena untuk info pensisru, Oh. sekolah-sekolah Oke. unggulan yang ingin saya ikuti. Oke. Dan ketika kelas pun saya memakai dua device. Jadi kita bukan cuma fokus di gurunya saja, tapi kita juga membuka modul yang sedang dibahas. Misal saya biasanya menggunakan HP untuk Skype untuk kelas online-nya dan laptop untuk modulnya. Jadi Oke. ketika kakak pembimbingnya menjelaskan, kita juga sambil review materinya di modul yang telah disiapkan. Gitu. Oke, ya. Berarti benar. Satu, bikin kamu enjoy. Kedua, tetapkan tujuan kamu, gitu ya. Tetapkan hati kamu mau gimana, gitu kan ya. Jadi, kalau sistem pembelajaran secara online tidak efektif buat kalian, berarti yang salah adalah diri kalian sendiri. Ya, kira-kira gitu ya. Buktinya, Arsyad dan anak-anak NB yang lain yang memang harus belajar pakai online bisa. Oke. Berarti hebat nih orang tuanya nih. Wih, keren banget. Oke, sekarang kadang-kadang mau tanya, kamu kan ikutin tiga seleksi masuk SMA. Nah, perbandingan atau gambaran umum antara ketiga soal-soal atau tahapan seleksi itu dengan materi-materi NB itu bagaimana? Jika kita bandingkan materi yang disediakan oleh Nusantara Belajar dengan Iya. tes-tes yang akan kita hadapi, tentu saja itu menjadi suatu dukungan yang luar biasa, karena ketika kita mempersiapkan lebih awal, kita bisa mempersiapkan tes-tes yang akan kita hadapi. Dan KKNB selalu ngasih pesan ke kita bahwa kita bisa karena terbiasa, dan kita hebat karena kita bertekad. Jadi menurut saya NB itu sangat mendukung dalam hal persiapan dan juga motivasi yang kita perlukan untuk tes-tes yang akan kita hadapi nantinya. Nah, ini luar biasa untuk anak umur 15 tahun. Ada quotes yang bikin saya merinding. Kita, apa tadi? Kita bisa karena Kita terbiasa. Itu udah oke. Satu lagi. Kita hebat karena bertekad. Kita hebat karena bertekad. Nah, itu quotes dari Kak Raihan NB Angkatan 9, TN Angkatan 36 yang akan saya bikin untuk KD kelas selanjutnya. Kita Bisa bisa terbiasa. karena terbiasa. Kita hebat karena bertekad. Kita hebat karena bertekad. Itu jarang saya dengar, itu luar biasa. Ini pasti orang tuanya keren. Oke. Sekarang kalian mau tanya, ini beneran saya sampai merinding asli beneran. Saya jarang dengar quote seperti itu terlontar dari memang anak seusia 14-15 tahun. Karena kan memang ya seusia Raihan ini memang ya begitu deh, apa namanya, ababil. Oke. Faktor apa yang membuat kamu itu bisa lolos di 3 SMA? 3 SMA loh. Bagaimana cara kamu belajar? Bagaimana cara kamu memotivasi diri? Bagaimana kamu mempersiapkan segalanya lah? Monggo. Kalau dari saya sendiri ada mungkin bisa dikelompokkan jadi 3 faktor utama saya. 3 faktor yaitu utama. 1. Faktor utama. Yang pertama, gimana kita membuat lingkungan dan juga kebiasaan belajar. Itu yang penting. Ya, jadi NB sudah membantu kita untuk menyiapkan modul, menyiapkan persiapan akademik, dan kita juga harus mendorong diri kita untuk membiasakan diri untuk belajar dan membuat lingkungan di sekitar kita itu mendukung untuk kita belajar. Itu yang pertama. Karena kan kita nggak bisa belajar dengan baik kalau diri kita sendiri masih belum punya keinginan untuk belajar itu sendiri. Keren. Jadi yang pertama menurut saya, buatlah lingkungan dan juga kebiasaan belajar yang baik untuk menunjang kebutuhan kita di tes-tes yang akan kita hadapi. Kedua. Yang kedua, temukan teman-teman maupun sahabat-sahabat yang mendukung juga. Circle-nya. Circle, betul. Ya, jadi di NB saya bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya saya benar-benar gak nyangka bisa punya teman yang satu tujuan, teman yang pinternya luar biasa, saling mendukung satu sama lain, dan itu membuat semangat kita terus membara. Jadi ketika kita sedikit lelah, sedikit letih, karena itu kan manusiawi ya, ada teman-teman yang selalu mendukung gitu untuk kita tetap berada di jalan yang kita tempuh. Gitu. Jadi circle yang penting. Yang ketiga. Dan yang ketiga, ini juga salah satu faktor penting yang saya dapatkan dari
alumni NB juga. Oh, siapa alumni MB siapa? Kak Oh, Naomi, Kak Naomi. Ya, Ya, oke. halo, Kak. Jadi Kak Naomi kan saat itu pernah sharing session ya, Kak. Iya. Dan saya saat itu pertama kali sharing session sama alumni NB Iya. dari SMA Taruna Nusantara ya. Iya. Kak Naomi pernah kasih pesan selain 2 tadi, 2 faktor yang harus kita persiapkan, ada juga 3 faktor yang penting juga, yaitu teruslah berbuat baik. Jadi iya, saya ingat banget Kak Naomi pernah bilang, ketika kita ingin melakukan hal baik, sebarkanlah juga hal-hal baik di sekitar kalian. Karena hal baik akan selalu kembali pada hal yang baik juga. Jadi ketika kita menyebarkan kebaikan, saya yakin bahwa kebaikan itu akan balik lagi ke kita. Amin. Jadi nggak ada ruginya untuk terus Selalu berbuat baik ya. Betul. Emang Naomi ngomong begitu? Saya mau tahu Naomi, emang bener kamu ngomong begitu Naomi? Kan saya Oke. iya. Keren Naomi. Keren. Udah, itu aja berarti ya? Iya. Oke. Nah, sekarang next. Tapi bener loh, saya selama podcast ini ya, ini jujur, kalian juga masih ini kan, ya, baru kali ini yang itu ya. Keren sih, oke. Next ya. Oke, bagaimana menurut kamu peran modul, latihan mandiri atau PR, latsol atau latihan soal, dan kombul dalam membantu kamu mengerjakan seleksi masuk di 3 SMA keren ini? Ya, untuk saya hal-hal tadi, hal pendukung itu sangat-sangat bermanfaat luar biasa karena itu membuat saya tahu apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tempuh untuk menjalani tes-tes yang akan saya jalani nanti. Jadi itu faktor pendukung yang sangat kuat bagi saya dan juga teman-teman NB lainnya. Karena sekali lagi untuk masuk ke SMA unggulan dan juga semi militer berasrama, salah satu faktor pentingnya yaitu akademik. Dan hal-hal tadi yang disebutkan Kak Damar itu merupakan faktor pendukung kuat dalam hal terutama akademik. Jadi sangat-sangat mendukung saya dan bermanfaat luar biasa. Waktu itu kamu perasaan pernah nggak kerjain PR ya? Nah, kenapa sih kamu nggak mau ngerjain PR dari NB? Ya, saat itu karena banyak ya, karena NB itu memang menempa kita dengan begitu hebat, begitu keras dan juga disiplin. Jadi ketika itu saya sempat kelewat. Saya sampai malam itu mengerjakan latman dan di latman atau PR ya, latihan mandiri, Di menit-menit terakhir di 23:59 gitu saya ketika mengerjakan latman langsung ketutup latmannya karena sudah lewat harinya, sudah tenggat. Dan dari situ saya terus evaluasi diri untuk terus improve diri, untuk terus meningkatkan semangat dan juga motivasi diri. Gitu. Baik. Jadi begini, latihan mandiri atau PR itu sebenarnya banyak yang didinai. Banyak yang dikeluh kesahkan oleh anak-anak NB. Tapi pada akhirnya latihan mandiri atau PR itu menempa Arsyad seperti halnya yang lain juga ke arah yang lebih baik. Kira-kira begitu ya? Ya, begitu, Kak. Memang waktu pertama menjengkelkan yang namanya PR dari NB karena itu esai, itu ada 5 dan setiap Sabtu dan Minggu itu berarti ada sekitar 5 kali 5, 25 PR, belum lagi kalian harus mengerjakan tugas dari sekolah gitu ya. Jadi memang kalau kata anak-anak NB sih mengesalkan. Udah lagi kalau misalkan nggak ngerjain disuruh plank 5 menit atau kita bayar 20.000. Dan 20.000 itu bukan buat NB. 20.000 kalian itu dibagi sama siapa kemarin? Itu dikumpulkan di kelas. Dikumpulin di kelas, dipegang bendahara, terus dipegang bendahara. Terus kemarin itu ketika ngumpul psikotes, itu kita buat makan-makan. Oh, ini 20.000 itu bukan buat NB ya, buat kalian lagi gitu ya. Oke, good. Nah sekarang masalah kombul atau kompetensi bulanan. Nah di NB itu ada PTS kalau di sekolah atau PAS, penilaian tengah semester, di mana ada rapotnya. Nah, waktu kombul itu atau PTS nilai kamu berapa, Arsyad? Di kombul pertama saya jujur itu lumayan anjlok. Lumayan anjlok. Cukup shock juga. Jadi langsung dibombardir soal-soal yang tinggi standarnya. Tapi alhamdulillah di kombul kedua saya mulai coba atur lagi jadwal belajar saya, atur lagi model-model yang perlu saya pelajari dan mudah-mudahan sih menaik performanya dari kombul yang levelnya naik, betul. Betul. Iya.
Berarti di kombul pertama dengan nilai kamu segitu sudah cukup menampar kamu untuk Iya, betul. bisa lebih effort lagi belajar ya, Arsyad ya. Betul. Nah, itu harapan kami, tim NB. Memang kami keras mendidik anak-anak, kami disiplin ke anak-anak karena memang apa yang dihadapi oleh mereka nanti, apa yang dihadapi oleh kalian nanti itu di luar daripada bayangan kalian. Jadi soal-soal tes SMA semi militer dan unggul berasrama di Indonesia itu tidak bisa dikerjakan dengan kalian tidur. Kalau kalian tidur, ngiler, ya bermimpilah kalian dan bermimpilah kalian supaya bisa masuk ke SMA semi militer. Kira-kira gitu ya. Good. Oke, sekarang Kadaman mau tanya balik. Waktu yang cari NB itu siapa? Ya, kebetulan ketika aku aware sama kemampuan akademik aku yang butuh dukungan lagi dari bimbel eksternal, saya langsung cari sendiri terkait bimbel-bimbel yang bagus dan mendukung untuk masuk ke SMA militer dan juga berasrama. Dan salah satunya bimbel Nusantara Belajar yang menurut saya merupakan salah satu bimbel terbaik untuk SMA semi militer dan berasrama di Indonesia. Gitu. Jadi saya sendiri yang mencari. Kamu sendiri ya, informasi, memang ya, Arsyad ini mandiri ya, gitu ya. Makanya sudah punya dasar yang baik sebenarnya yang sudah ditanamkan oleh, saya yakin seorang anak yang baik itu pasti ada dasar yang ditanami. Biasanya sih bukan banggain orang tuanya Arsyad, tapi emang bener gitu loh. Emang orangnya mandiri kan gitu, gitu ya. Oke, menurut Arsyad, kenapa kok versinya Arsyad itu bimbel Nusantara Belajar itu yang terbaik menurut Arsyad? Kenapa? Kan ada banyak kan, others can only follow nih kalau sekarang. Mungkin dulu bimbel Nusantara Belajar memang bimbel pelopor ya, tapi kok sekarang sudah mulai banyak. Menurut Arsyad kenapa? Menurut saya karena pertama tujuan utama saya kan saat itu SMA Taruna Nusantara. Ya. Yang ketika saya mencari informasi itu, alumni NB yang masuk di SMA Taruna Nusantara dan juga berprestasi di SMA Taruna Nusantara itu cukup banyak dan saya tahu salah satunya Kak Khalifah ya. Khalifah Nasif. NB 1. Oke. Itu saya juga mengikuti jejak beliau sejak Iya. SMA Taruna Nusantara terus sekarang di Akpol ya. Iya, sekarang di Iya, betul. Akpol. Dan juga beberapa alumni NB lain di SMA Taruna Nusantara. Saat itu saya langsung, wah mungkin ini jadi tempat yang cocok buat saya untuk Oke. melanjutkan perjuangan kakak-kakak NB selanjutnya. Siap. Oke, luar biasa. Oke, kira-kira gitu aja buat RHA, buat kamu. Coba terakhir pesan dan motivasi dari kamu untuk adik-adik kamu NB 10, NB angkatan 10 dan selanjutnya yang ragu nih dengan sistem pembelajaran secara online di bimbel Nusantara Belajar. Monggo. Ya, buat teman-teman semua, terutama teman-teman NB 10 nantinya, pesan saya cuman simple, percaya dengan proses dan Percaya dengan proses, pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Seperti apa yang dibilang Iya. tadi sama si abang yang tadi tuh. Iya. Ada 3 faktor sama apalah-apalan tadi, ada quotes-quotesnya tadi yang bisa kita munculkan nanti. Itulah yang harus kalian ikuti. Karena gampang kok. Kalau misalkan zaman saya dulu, mungkin kalau ada bimbel yang masuk SMA Taruna Nusantara, zaman saya itu saya ikutin loh. Karena zaman saya itu memang belum ada bimbel yang mau masuk ke SMA Taruna Nusantara, gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih banyak, Abang. Semoga sukses. Semoga kamu tetap seperti ini, tetap humble, tetap mandiri, tetap ya keren-keren lah, yang baik dan terbaik lah, kira-kira begitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama mamahnya nih. Pasti kalau ada anak hebat, ada orang tua hebat di belakangnya. Saya saya jujur aja, selama saya podcast ini memang hanya ada beberapa anak yang bikin saya merinding ya. Salah satunya adalah Arsyad ini, bagaimana dia cara menganalisa, bagaimana cara dia menyimpulkan, bagaimana cara dia mengendalikan dirinya, itu sudah baik dan di luar daripada anak usia 14, 15, 16 tahun. Ya, saya mau tanya sama ibunya Arsyad nih, kira-kira gitu ya Bu, ya keren banget Bu. Oke, waktu Arsyad ngomong, "Mah, aku mau bimbel, terus aku mau ke NB," itu apa yang Ibu kasih arahan ke Arsyad? Iya, baik Kak Damar. Jadi kalau di keluarga, saya dan ayahnya Arsyad memang punya prinsip bahwa pola asuh yang terbaik adalah kami terbiasa memberikan target atau goal yang tinggi ke anak-anak. Betul.
tapi kemudian disertai dengan respon atau dukungan yang tinggi juga. Nah. Sehingga anak-anak nggak stres. Yes. Itu yang pertama. Oke. Sehingga ketika Arsyad memang dari SD ya, Ya. dari kelas 6 itu pengen banget nanti salah satu tujuannya masuk SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara. Iya. Kemudian saat kelas ya memang udah diarahkan apa saja syaratnya. Iya. Kelas 7 itu. Iya, iya. Nilai raport dan sebagainya. Iya, iya. Kemudian kelas harus kamu mesti follow juga Iya. tujuan kamu. Jadi dia Iya. memang punya gadget, kami sudah arahkan untuk apa. Iya. Di kelas 9 apalagi perlunya tadi butuh memang dari sisi akademik kayaknya perlu support bun gitu. Ya, oke. Sementara Oke. saya dan ayahnya memang karena ada tugas juga Iya, iya, nggak bisa iya. mendampingi terus Iya, kan. iya, Carilah iya. bimbel yang terbaik yang memang bisa membantu kamu. Dan kami mengharapkan terbaik itu ya apa indikatornya? Iya. Akad propos Nusantara Belajar. Ah. Saya dan ayahnya sempat tanya kenapa itu? Iya, kenapa bimbel Nusantara Belajar ya? Kemudian Arsyad kan menjelaskan, kami juga cek sih kadang Oke, oke. Iya, iya, oke. Sampai kemudian ya, oke, Bismillah, Bismillah ya, kami oke. daftar. Ya, emang gimana ya? Seperti yang Ibu bilang tadi, bahkan orang tua itu kadang kemarin ada yang ngomong, Kak Damar, kalau masuk bimbel Nusantara Belajar dijamin nggak? How come? Saya bilang, bagaimana saya bisa menjamin hidup dan kehidupan orang lain, sedangkan hidup dan kehidupan kami sendiri nggak ada yang ngejamin kan gitu. Jadi memang perlu kesadaran. Jadi kalau di bimbel Nusantara Belajar itu ada yang namanya segitiga keberhasilan. Bukan hanya dari bimbel Nusantara Belajar saja, juga harus ada sinergi dengan orang tua siswa. Kemudian pucuknya adalah di anaknya. Jadi kita sama orang tua itu ngedukung, kita mensupport. Ayo nak, begini loh caranya. Ayo nak, ibu sama bapak caranya begini. Bimbel Nusantara Belajar caranya begini. Kalau misalkan kalian memang tidak bisa dibantu dan tidak bisa ngebantu diri kalian sendiri, ya sudah, tidur lagi aja. Iya, karena anak-anak banyak memang saya mimpi pengen masuk ke SMA Taruna Nusantara, ya dong mimpi aja udah, nggak usah bangun dari tidur ya, and do nothing gitu ya kalau mau masuk ke sana gitu. Oke, next. Ibu, bagaimana melihat perkembangan sisi akademik Arsyad selama bimbel di Nusantara Belajar? Apakah Arsyad ini di sekolah dengan di bimbel, kemudian dengan di persiapan masuk ke SMA Semi Militer itu beririsan dengan materi Diknas yang ada di sekolah? Monggo Ibu. Iya, jadi memang membantu bimbel di Nusantara Belajar ini bukan hanya persiapan masuk ya. Iya. Tapi pastikan materinya ya namanya anak SMP ya, Siap. ada standarnya. Itu membantu akademik Arsyad di bidang-bidang yang lain. Siap. Jadi buktinya kan di sekolah juga akademik ya menurut Arsyad, karena sebenarnya nih Kak Damar ya. Iya, gimana? Awal-awal tuh Arsyad sempat terada berat ya. Kenapa ya? Minggu, Oh gitu. nggak bisa kemana-mana. Iya. Kemudian nilai kombel, kami ya kasih motivasi. Oh. Sambar saja, istilahnya begini. Kak Damar dan RB itu ngasih treatment atau penempaan yang pas. Iya. Nanti kamu akan diuji dengan beban 5 kilo. Tapi Kak Damar dan kakak-kakak di NB, ayah bunda juga support, membiasakan kamu dengan beban 10 kilo, 15 kilo. Iya. Sehingga sebenarnya akan kembali ke Arsyad. Iya. Dan salah satunya juga Kak Damar, berarti kelas 9 ya Arsyad capaian-capaian akademik ya, Iya. tidak hanya berdampak pada capaian prestasi akademik, Iya. tapi justru di kelas 9 ini Arsyad juga dapat performa yang luar biasa untuk prestasi non akademik dia sampai ke tingkat internasional. Apa itu Bu? Arsyad itu lolos SFL, SFL. sejuta Ya, dia program summer camp, ya cita-cita future leader. Leader. Jadi ya beasiswa untuk Ke Jepang. summer camp di Jepang. Dan itu memang sebenarnya pesertanya itu tidak untuk usia Arsyad, tapi lolos dan terakhir ternyata teman-teman kesananya tuh SMA mahasiswa, tapi di antara semua peserta satu-satunya anak SMP tapi the best. Oh, the best performance. Ya, Rabda dapat award the best delegate di program SFL 7 itu. Woi, gila ini yang baru kebuka sekarang ya. Kok bisa begitu, Zat? Iya, karena kebetulan kan Biasa terleng. iya betul. Karena proses-proses yang juga ditempa di NB, mengikuti proses-proses itu jadi sudah terbiasa, dan saya juga punya minat di menulis esai, menulis artikel. Jadi alhamdulillah ketika menjalani program SFL itu bisa mendapat performa terbaik dan alhamdulillah dapat award juga. Jadi Wah, saya jadi keren.
keren. Ya, berarti memang benar. Segitiga keberhasilan memang diawali dari orang tua dan orang tua. Oke ya, sip. Keren. Oke, berarti selain memang kegiatan akademiknya yang bagus, non akademik juga dapat sampai tingkat apa internasional di Jepang. Oh, itu kapan? Itu sekitar bulan Juli berarti ya. Oh, berarti kamu Juli berangkat? Iya, Juli itu kesana pulangnya juga sekitar seminggu di sana. Hah? Sempat izin. Pulang Sampai Cina? Nggak sempat izin ya visa dari Oh, izin. dari NB. Oh, iya. Oke. Great. Oke. Bu, apa tadi harapan orang tua Ibu awal? Harapan awal berdoanya itu terhadap Arsyad ketika masuk ke Bimbel Nusantara Belajar seperti apa? Ya kalau saya ayahnya pasti kan mendoakannya ya kami hanya bisa memberikan ikhtiar terbaik ya. Siap. Tapi kemudian doanya ya memang memohon kepada Allah untuk dimudahkan Siap, amin. semua prosesnya. Itu Siap. saja sih. Oke, harapannya jadi Allah memberikan yang baik dan terbaik untuk anak saya dimanapun dia. Pun misalkan Arsyad tidak masuk TN, berarti yang baik dan terbaik menurut Allah adalah Arsyad tidak masuk TN. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Karena Oke, saya jadi yang mendampingi setiap proses pendaftaran ya. saat mau buka. Ya. Bukan nggak nih Bun? Ya buka Bismillah. Harus kuat apapun hasilnya. Ya Oke. itu yang terbaik. Oke, jadi ya itu apa yang terbaik menurut manusia, apa yang terbaik menurut kita, belum tentu yang baik dan terbaik menurut Tuhan atau Allah. Kira-kira gitu Bu ya. Oke, keren. Sip. Oke, Bu, saya mau tanya lagi. Apa tanggapan Ibu tentang sistem belajar online yang diikuti sama Arsyad? Ya ini yang banyak dikeluhkan bisa nggak ya online? Nah, itu yang banyak dikeluhkan sama orang tua siswa, betul. Tapi buat kami, saya ayahnya, kami menyampaikan ke anak-anak, online itu justru kan kemudahan dari sisi teknologi. Betul, online. Saya Betul. karena nggak ada online. Nggak ada online zaman kita. Iya. Jadi sebenarnya mindset kita yang perlu dirubah. Ini Paradigma adalah atau mindsetnya, oke. Ya, betul. mempermudah. Jadi kami justru terbantu. Saya bisa bayangkan kalau harus Tiap hari Sabtu. nggak ada di sini bimbel seperti Nusantara Belajar. Oh, iya. Kemudian yang kedua, kami harus kantor Arsyad tiap Sabtu Minggu. Bagaimana effortnya nanti hal-hal lain yang kemudian terabaikan. Tenaga, waktu, pikiran gitu ya Bu ya? Ya. Jadi sebenarnya Oke. itu memudahkan. Nah, jadi gitu buat orang tua di luar sana, kalau memang paradigmanya masih terkungkung oleh paradigma konvensional, di mana anak harus belajar, datang, tatap muka, ya itu tadi Mamanya Arsyad sudah menjawab. Sebenarnya itu adalah sebuah kemudahan daripada teknologi zaman sekarang, di mana zaman kita dulu tidak ada kemudahan teknologi seperti itu. Kira-kira gitu ya Bu ya? Oke, keren. Oke Bu, terakhir saya ingin Ibu memberikan motivasi, memberikan informasi, memberikan sebuah pencerahan. Bagaimana sih kita layaknya selaku orang tua untuk mendidik anak supaya pondasi dasar ini bisa diletakkan pada anak-anak. Monggo. Iya, kalau yang pertama tadi konsep pola asuh yang dianut dulu ya. Ya. Kalau kami kan memang pola asuh itu ke anak-anak berikan target atau goal setinggi-tingginya. Berikan tapi target. kemudian dengan dukungan atau respon yang setinggi-tingginya juga. Baik, Itu satu itu. Oke, next. Kemudian yang kedua, penting sekali mengenali karakteristik anak kita. Karakternya seperti apa? Potensinya. Potensinya seperti Gaya apa? belajar. Gaya belajarnya baik. Kebutuhan biar dia itu nyaman belajar. Termasuk bahasa cintanya. Arsyad sudah nyampein tadi, Arsyad tipe dominan di otak kiri bawah. Oke. Emang ya tadi kan harus ada gerak kalau lagi ngantuk, Oh. kemudian harus ada cemilan-cemilan kesukaan dia. Itu yang kami pastikan kami memberikan support. Kemudian yang ketiga, memang mesti punya goal atau target yang jelas. Mungkin pernah ya di-mention Kadaman atau siapa KKNB, Arsyad nulis itu di dinding kamarnya. Itu memang goal dia, tekad dia untuk bisa SMA Taruna Nusantara, lolos SMA Taruna Nusantara dan Krida Nusantara tahun 2025. Oh, gitu. Kami kawal. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian ya
kami kan yang ngontrol secara teknis ya Kak. Kayak misalnya hari Sabtu, Minggu kan full ya. Iya. Saya magang sabar juga ada yang ngintip, jangan-jangan ya anak tidur. Iya. Kemudian ayahnya juga dengan kesibukannya tetap pantau. Iya. Ada laporan yang kelewat nih yang ngerjain PR. Iya. Nih. Ada nggak nama Arsyad? Oh, PR ya, ada. Kami diskusikan. Ah. Dimarahin nggak nak? Nggak dimarahin, tapi kami evaluasi. Kok bisa ada nama Arsyad terlewat? Kenapa? Apa yang nanti perlu diperbaiki lagi ke depan? Oke, saya boleh ngambil tadi yang ini. Jadi gini, jangan pernah mendidik anak dengan fisik. Setuju Bu ya? Setuju sekali. Karena kalau mendidik anak dengan fisik, sekali kamu menyolek anak, itu sakitnya tidak habis sampai bertahun-tahun. Ya, lebih baik kan banyak Bu, pakai ikat pinggang, ditonjokin, disiram sama air, itu anak-anak makin keras. Betul ya Bu ya? Kira-kira gitu ya? Punya ikat pinggang. Ibu nggak punya ikat pinggang ya, tapi punyanya apa? Pentungan. Jangan ya. Nah itu kemarin saya baru berbicara sama beberapa orang tua siswa itu. Wah, saya harus begini. Jangan Pak. Dia bilang, mendingan ini aja, cabut aja dikatnya. Kayak gitu ya. Oke, Ibu, ini saya terkesima banget. Saya apresiasi banget setinggi-tingginya terhadap Ibu dan Bapak. Karena biar bagaimanapun sehebat-hebatnya Bimbel Nusantara Belajar, itu tidak akan ada apa-apanya kalau memang orang tuanya itu tidak aware, tidak bisa menumbuhkan rasa butuh terhadap si anak, terhadap pendidikan. Jadi yuk, saran saya, jika memang orang tua di luar sana ingin anaknya sukses, ya biar bagaimanapun di tengah kesibukan, memang orang tua siswa tugasnya adalah sekarang mencari uang. Tapi kita kembalikan lagi, uang itu adalah sebagai alat untuk mendukung kesuksesan atau yang terbaik buat anak. Jadi jangan sampai saya kan cari uang buat anak, ya udah saya serahkan anak saya kepada Bimbel Nusantara Belajar, dan Bimbel Nusantara Belajar harus bisa karena saya sudah bayar. Kalau ada pemikiran seperti itu, terus terang aja saya bersama tim Nusantara Belajar menyerah. Karena biar bagaimanapun anak itu lebih lama ada di rumah ketimbang ada di bimbel atau ada di sekolahnya. Jadi biar bagaimanapun juga kami yang merumuskan dan orang tua siswa yang asis. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Ini adalah buktinya nyata. Ini bukan di karang-karang. Dan terima kasih banyak juga buat Bapak. Terima kasih banyak juga buat Ibu sudah berkenan memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit motivasi dan pencerahan dan pandangan, dan meluruskan paradigma-paradigma yang selama ini meresahkan kami dan saya secara pribadi, memandang suatu pola asuh, memandang suatu pendidikan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi keberkahan, bisa merubah semua mindset yang salah dengan bukti nyata, bukan hanya katanya saja. Terima kasih banyak Ibu sama Bapak udah menjamu. Arsyad, jangan lupa tetaplah menjadi seperti sekarang. Siapa? Karena luar biasa, Kadamar udah speechless ngomongnya, apalagi nih kira-kira ya. Kamu udah tinggal apa ya? Terusin aja deh, gitu. Terusin, pegang teguh apa yang sudah kamu seperti sekarang ini. Semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses. Sukses bukan dipandang dari hanya materi saja, tapi sukses bisa bermanfaat buat orang lain, buat bangsa, buat agama, buat orang tua, dan buat negara. Semoga kamu tetap menjadi pribadi yang tetap rendah diri, ya, tetap pribadi yang kuat, tetap memegang teguh ajaran agama, ajaran orang tua, cinta Nusantara dan bangsa. Kira-kira itu aja. Akhir kata, Kadamar beserta tim mengucapkan terima kasih banyak. Ini podcast yang luar biasa, banyak hikmah yang Kadamar dapat dari kunjungan Kadamar kali ini. Apabila Kadamar ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Adapun podcast kali ini bukan untuk sesuatu hal yang macam-macam, tapi untuk memberikan informasi
Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka!